Shalom jemaat JKI Host Online. Kita akan beribadah lagi dengan ibadah online ini. Saya berharap kalian baik-baik saja dan tetap terkoneksi dengan surga. Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah yang akan kita kerjakan ini dan juga persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak Tuhan kepada rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah ini. Tuhan berkati setiap anak-anakmu dimanapun berada, yang sambil bekerja, yang dalam di rumah maupun dimanapun berada. Tuhan yang berikan kami hadirat-Mu, Tuhan yang berikan kami hati yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kuatkan kami membawa persembahan puji-pujian kami ke hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan dan layakkan, dan juga berkati anak-anak-Mu Tuhan yang membawa persembahan kasih, persembahan perpuluhan dan yang lainnya Tuhan, untuk pekerjaan rumah Tuhan, pekerjaan kerajaan Allah. Engkau yang memberkati Tuhan, baik yang memberi maupun mengelola, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan kita yang tak pernah mengecewakan kita. Mari kita sembah Tuhan kita dengan pujian ini. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Selamanya tak pernah kecewa
Itulah Tuhan kita, Allah yang layak kita sembah dan puji, dan kemuliaannya lah menarik semua orang datang kepadanya. Kita sungguh menyatakan pujian kita kepada Tuhan bahwa sekalipun daging kita lenyap, hati kita tak berdaya, tapi kita tetap mau menyembah Tuhan kita. Amin. Kita mau tetap puji Tuhan kita sebab kita percaya Dia Tuhan yang menolong kita. Dia Bapa yang setia. Sekalipun selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami hanya memiliki Engkau, Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan harapan kami. Biarlah hati kami tidak berpaling kepada siapapun, kepada apapun di dunia ini, Tuhan. Biar hanya setia tertuju kepadamu. Roh Allah yang kudus, Engkau menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan, sebab Engkau setia kepada kami. Dan kami pegang firman-Mu yang berkata, bahkan Tuhan, sekalipun kami tidak setia, Kau tetap setia. Karena itu kami mau persembahkan hati kami mau bawa hidup kami kepadamu senantiasa. Kami mau berdoa bagi teman-teman seiman kami, Tuhan, teman-teman segereja kami, Tuhan, saudara-saudari kami, Tuhan, yang seiman, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan di dalam keadaan apapun, di dalam musim apapun di hidupnya. Biar kesetiaan Tuhan itu menjadi pedoman kami, menjadi teladan kami, menjadi patokan kami untuk kami melakukannya juga, ya Tuhan. Berkati gereja-gerejamu dimanapun berada, akhir-akhir tahun ini Tuhan, biar gerejamu yang di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan Natal, di tengah-tengah kesibukannya mengakhiri visi tahun ini, biar
tetap setia menyembah Engkau, tetap setia bersaat teduh, tetap setia berdoa, tetap setia Tuhan membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan gereja-gerejamu ya Tuhan. Kami berdoa memberkati seluruh gereja-gereja di seluruh dunia, biar semakin menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan dimanapun berada, dan nama Tuhan diberitakan, insalib Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, sehingga Tuhan yang menarik semua orang datang kepada Tuhan. Berkati setiap penginjilan yang dilakukan di jalan-jalan, penginjilan yang dikerjakan di lorong-lorong, di lapangan-lapangan, di desa-desa Tuhan, di kota-kota, agar menuai banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Berkati juga negara kami Indonesia, Australia, berkati dengan keselamatan daripada Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan hal-hal baik yang daripada Tuhan, dan kerukunan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan mengerjakannya. Pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik dan dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan, dipenuhi dengan kasih Bapa, dipenuhi dengan firman-firman yang memerdekakan. Berkati bangsa-bangsa ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa lain, boleh menjadi terang juga Tuhan, menjadi teladan yang baik bagi bangsa-bangsa lain juga. Terima kasih Bapa, kami juga siap mendengarkan firman Tuhan. Kau bukakan hati kami, lembutkan hati kami, penuhi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pengertian-pengertian baru, dengan hikmat baru Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalamnya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, House of Sacrifice. Luar biasa sekali hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku semua masih dalam keadaan sehat, sukacita, semangat melayani Tuhan. Kalau saudaraku mengikuti khotbah saya dalam 2 bulan terakhir ini, saya membawa series berjudul 7 Weapons of Self-Destruction. Artinya 7 senjata yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di bulan yang pertama saya membawa tema tentang shame, dan yang kedua saya membawa tentang uncontrolled thought, dan hari ini saya mau membawa tema atau judul khotbah saya tentang compulsion. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya mau ajak kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, dan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, biarlah mereka diberkati. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, supaya kami mendapatkan poin-poin yang boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Saya akan dikasih Tuhan. Compulsion, apa sih compulsion? Compulsion itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang harus dilakukan, keharusan. Contohnya kalau kita pergi ke sekolah atau universitas, di situ akan ada beberapa subjek yang merupakan compulsory. Compulsory itu artinya harus diikuti, harus dijalani. Kalau tidak dijalani, kalau tidak lulus tes, pada akhirnya kita tidak akan dinyatakan lulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, compulsion atau keharusan ternyata adalah salah satu senjata yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih sebetulnya compulsion? Compulsion itu seperti kita merasa aku harus melakukan itu. Jadi ada sense of perfection. Aku harus perfect. Saudara dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita mengalami dilema between perfection or excellency. Excellency itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan Tuhan ingin kita miliki. Sesuatu yang Tuhan ingin dia melihat dalam kualitas hidup kita, excellency. Tetapi perfectionist or perfectionism, apakah itu sesuatu yang Tuhan inginkan? Mari kita sama-sama simak. Saudara dikasih Tuhan, perfection is amazing. Kita mau semuanya itu serba perfect, serba sempurna. Tapi kadang our perfection, kesempurnaan yang ada dalam pemikiran kita itu apakah sudah align dengan keinginan Tuhan? Apakah perfection yang Tuhan inginkan itu, apakah perfection yang ada dalam mind atau pemikiran kita itu sudah berkenan di hati Tuhan? Sangat penting sekali untuk kita itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat excellency
Excellency itu bukan berarti kita harus sempurna dalam segala hal, tetapi kita tetap setia sampai pada garis akhir. Itulah yang dimaksud dengan excellency. Saudara yang dikasihi Tuhan, compulsion. Apa yang membuat saudara merasa bahwa saudara tidak layak di hadapan Tuhan? Kadang kalau saya berpikir, waktu saya masih kecil, saya masih primary school, ada salah satu subjek yang namanya kerajinan tangan. Waktu kita melakukan, waktu ada project dari sekolah kerajinan tangan, saya salah satu murid yang tidak terlalu terampil dalam hal kerajinan tangan. Jadi satu ketika mama saya lihat saya punya PR, saya nggak bisa kerjakan, akhirnya mama saya yang kerjakan. Dan menurut dia itu sempurna. Nah, padahal yang guru ekspektasikan itu bukan kesempurnaan. Ternyata yang mereka ekspektasikan adalah kejujuran atau integritas. Apakah anak ini benar-benar melakukan tugas, mengikuti instruction. Ternyata itu juga salah satu tes, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu mama saya membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah dan saya bawa ke sekolah, guru saya justru malah marah, dia tidak senang, dia upset, dia bilang ini bukan kamu yang mengerjakan. Sudah aku bayangkan kalau kita ada dalam posisi seperti itu di hadapan Tuhan. Sangat penting sekali untuk kita tidak mengejar kesempurnaan, perfectionism, tapi kita mengejar excellency. Excellency berbicara tentang integritas. Kalau kita bisa sampai garis akhir itu bukan karena kita yang melakukannya. Excellence itu ada hubungannya dengan surrenderance, berserah pada Tuhan. Kita melihat beberapa tokoh dalam Alkitab, contohnya Joseph. Joseph punya excellency dalam iman, pengiringan dia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membawa 5 poin yang kita bisa belajar untuk kita get rid out of the perfectionism. Yang pertama adalah learn to let go. Saudaraku, kalau kita sama-sama baca dalam 1 Peter 5 verse 7, di sana dikatakan, cast all your anxiety on him because he cares for you. Ada nggak di antara kita yang punya OCD? Saya dikasih Tuhan, orang yang punya OCD rasanya agak saya sendiri punya beberapa persen karakteristik sebagai orang yang punya OCD, dan itu tuh rasanya tidak, it's very annoying, karena kita tuh hal yang kecil pun kita maunya tuh beresin. Kayak kita lihat sesuatu yang contohnya di meja, kita maunya segala sesuatu diatur berdasarkan line atau berdasarkan ukuran atau berdasarkan warna. Itu yang dimaksud dengan OCD. Mereka punya certain way. Kalau nggak diatur sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia, itu belum sempurna dan orang itu tidak akan pernah tenang. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, dalam realita kehidupan kita ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mempraktekkan atau merealisasikan perfectionism. Dan kadang orang-orang yang punya OCD, mereka akan khawatir, mereka akan kepikiran itu lagi gitu. Wah, kayaknya itu belum beres, kayaknya itu belum benar. Kayaknya kalau tidak diatur sesuai dengan apa yang ada di pemikiran orang ini, dia akan khawatir, dipikirin terus, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau dalam kenyataan kehidupan kita, ada momen-momen di mana kita tuh khawatir yang begitu luar biasa. Kita menghadapi sesuatu, contohnya nih, kita punya target, akhir tahun ini saya harus dapat berapa ribu dolar atau how many $100,000. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa mencapai itu. Rasanya anxious. Itu kan target, soalnya kan sudah dialokasikan, sudah dipikirkan dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita menjadi anxious. Kok nggak sesuai, kok nggak ini. Nah, seringkali dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak belajar tentang letting go. Atau saudara yang dikasih Tuhan, kita lagi ngumpulin nih financially, dan kemudian ada sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita harus spend more expenses. Kita mulai kayak, wah, tahu gitu ya aku harusnya gini, tahu gitu ya aku tidak
aku harus hati-hati lagi nih. Jadi kita merasa semuanya itu kesalahan di tangan kita take the burden. Saudara kan dikasih Tuhan, kadang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus learn to let go. Kenapa? Learn to let go itu artinya kita tidak menaruh beban. Ada waktu-waktu dimana kita minta Tuhan, sudah Tuhan angkat semua, tapi kita masih mau mengambil alih. Kita masih mau, tapi Tuhan gimana kalau aku figure out yang ini, aku figure out yang ini dulu. Kadang-kala kita tuh menaruh doa, permohonan kepada Tuhan itu sebagai option terakhir. Justru sebagai orang Kristen kita harus memakai itu sebagai option yang pertama. Cari Tuhan dulu, baru kita rencanakan hal-hal yang lain. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kalau kita tahu Allah yang kita sembah itu sayang sama kita, kita akan mudah melepaskan hal-hal yang membuat kita tuh menjadi ngerasa itu kayak regret gitu loh. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita penting sekali kita untuk belajar melepaskan sesuatu yang memang bukan jatah kita, memang bukan milik kita. Makanya kita harus belajar untuk let that thing go. Saudara, yang pertama adalah learn to let go. Yang kedua adalah open your heart. Dalam Ezekiel 36 verse 26 di sana dikatakan, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Dalam Psalm 51 ayat 10 di situ juga dikatakan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yang kedua adalah open your heart. Buka hati kita. Kadangkala kita menutup hati kita untuk Tuhan itu membenahi. Karena kita memikirkan bahwa ini yang ada di pikiran aku, ini yang paling benar. Nah, sedangkan Tuhan itu rindu untuk masuk dalam hidup kita. Kadang Tuhan datang di tengah-tengah chaos. Saya mau dikasih Tuhan, murid-murid Yesus menghadapi badai di tengah-tengah waktu mereka menyeberangi the river. Saya mau dikasih Tuhan, kadang Tuhan itu hadir di tengah-tengah wilderness, di tengah-tengah momen dimana kita itu berantakan hidup kita. Tapi di situ adalah momen dimana Tuhan itu mau kita membuka hati Dia untuk mengizinkan Dia masuk. Saudara dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi anak-anaknya. I will give you a new heart. The heart that is filled with the Spirit and renew a right spirit within me. Bahkan pemasmur Tuhan, renew a right spirit within me. Tuhan, benarkan hatiku Tuhan. Aku buka hatiku, benarkan hatiku. And a new spirit I will put within you. New spirit, semangat yang baru, sukacita yang baru. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will remove the heart of stone. Hati yang keras aku akan mengubahkan dengan hati yang baru. Apalagi saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga adalah ask Him to let His will to be done in your life. Ask Him to let His will be done. Ada satu ayat yang capturing my attention, yaitu dalam Hebrew 5 verse 8 to 9. Di sana dikatakan, even though Jesus was God's son, He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became source of eternal salvation for all those who obey Him. Saudara kan dikasih Tuhan, kadang kita tidak terpikir, tapi justru through the suffering. Kenapa saya bilang excellency? Let's bring our attention back to that story. Waktu saya masih kecil, saya tidak bisa membuat homework tentang art. Mama saya, she creates such a beautiful art, but that's not me. Itu bukan pekerjaan tanganku. Saudara dikasih Tuhan, kadangkala Tuhan itu cuma ingin melihat your work. Tuhan mau melihat keinginan Dia yang dijadikan dalam hidup kita. Keinginannya Dia.
dan kita tinggal ikut through the suffering. Artinya apa? Through waktu nanti kita, bahkan waktu saya datang ke guru saya dengan project yang saya kerjakan, mungkin guru saya bakal give me some constructive feedback. Oh, ini harusnya seperti ini kurang ini kurang ini. But that's okay. Itu hal yang justru saya perlu dengar, karena kalau nggak gitu kita nggak akan improve. Saudara dikasih Tuhan, ask Him to let His will be done. Kadang His will itu allowing us to go through suffering. Kenapa? Karena fokus kita bukan perfectionism. Fokus kita adalah excellency. Kita tetap bertahan meskipun kita menghadapi suffering, meskipun kita menghadapi struggle. Saudara, kita melihat di sini dalam Hebrew 5 ayat 8 sampai 9, Tuhan Yesus going through suffering, but see what at the end, di sana dibilang God qualified him as a perfect high priest. Ini adalah salah satu pelajaran buat kita, bahwa waktu kita going through failure, kegagalan, suffering, nggak nyaman, nggak comfortable, justru disitulah Tuhan itu sedang membentuk kita untuk kita itu dimuliakan di mata Tuhan at the end. Karena kita apa? Willing to pay the price, willing to go through the suffering and pain. Saudara kan dikasih Tuhan, poin yang pertama adalah learn to let go. Poin yang kedua, open your heart. Poin ketiga, ask Him to let His will be done. Yang keempat adalah let Him take control. Let Him take control. Seringkali kita berdoa, tapi kita juga masih menggenggam. Ecclesiastes 3 ayat 11 di sana dikatakan He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to the end. Gak ada yang pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan from the beginning to the end. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, ask Him to reveal that to us. Saudara dikasih Tuhan, everything is just beautiful in its time. Just let Him take a control. Jesus take the wheel. Saudara aku dikasih Tuhan, kenapa enggak sih kita serahkan sama Tuhan? Tuhan yang look after kita, Tuhan yang akan direct kita tujuannya kemana. Seringkali kita mengambil keputusan tanpa tanya sama Tuhan. Seringkali kita jalan sesuai dengan kemauan kita. Saudara aku dikasih Tuhan, let go of your perfection. Allow God to take the control. How does it look like? Sometimes bisa kelihatan seperti kita going through chaos, and it's okay. Saya waktu kecil, it's just like 180% opposite. My father, ayah saya itu bekerja dengan cara yang unik. Jadi di ruang kerja dia taruh barang itu tuh sesuai dengan apa yang ada in his mind. Dan nanti kalau kita rapiin, dia bakal bilang, kenapa dirapiin? Dia akan marah besar karena ternyata semuanya itu diatur sesuai dengan ide yang ada dalam kepala dia. Bahan-bahan khotbah, bahan-bahan seminar, semuanya ditaruh sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran dia. Dan kalau kita pertama kali masuk ke dalam ruangannya, mungkin kita berpikir, kok berantakan banget sih kamar ini. Dan itu yang saya rasakan setiap kali saya masuk ke kamar dia, saya lihat seperti berantakan, seperti mess everywhere. Tapi itu cara dia berpikir. Saudara kan dikasih Tuhan, bukan berarti kita harus being mess ya. Tapi di sini saya belajar bahwa kadang Tuhan membawa kita dalam satu kondisi yang kita lihat seperti chaos gitu, berantakan semuanya. Kok ikut Tuhan malah berantakan sih, nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, nggak sempurna gitu loh. Tapi cara Tuhan itu lebih besar. He knows our beginning till the end. Dia tahu awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Kalau Allah mana yang bisa menjamin our beginning until the end? Ada nggak Allah yang menjanjikan atau menjamin awal dan akhir? Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa whatever that he is the Alpha and Omega. Apa yang sudah dia mulai akan dia selesaikan dengan sempurna. Sempurna bukan cara pemikiran kita, tapi dengan cara pikir Tuhan. Yang terakhir, saudaraku dikasih Tuhan, keep getting up when you fail. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau bertanya, kegagalan apa yang membuat saudaraku
gelisah dan kecewa sampai hari ini? Kegagalan yang mana? I know we have been through a lot of failures, tapi ada nggak sih satu kegagalan dalam hidup kita yang membuat kita tuh menjauh dari Tuhan? Kita nggak mau kembali sama Tuhan lagi. Apa sih? Firman Tuhan mengatakan, it doesn't really matter like how you fall, but the most important thing is how you get up when you fall. Gimana sih kamu bisa bangkit waktu kamu jatuh? Nggak apa-apa jatuh berulang-ulang, salah di sini, salah di situ. Saya waktu pertama kali masuk kerja di Alpha Crucis University College, manajer saya bilang begini, the best thing to learn, the best thing to be the best person is to pray that God allow me to make mistakes. Allow me to make mistake as much as I can so I can learn to be better each day. Which is, it's a dangerous prayer. She said, it's a dangerous prayer. Itu doa yang sangat berbahaya. Kita berdoa supaya Tuhan izinkan aku melakukan kesalahan yang banyak supaya aku bisa belajar to be a better person every day. Saya dikasih Tuhan dalam Micah 7 verse 8. Di sana dikatakan, do not gloat over me, my enemies. For though I fall, I will rise again. Di sini seperti kita declare to the enemy, hey enemy, do not gloat over me, my enemies. Apa sih enemies? Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, pekerjaan iblis, itu membuat kita tuh jatuh. Tapi di sini dikatakan, hey, meskipun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Itu harusnya jadi karakter kita. Meskipun kita melakukan kesalahan, meskipun kita berdosa, meskipun kita jatuh lagi, kita berusaha bangkit, jatuh lagi, berusaha bangkit, jatuh lagi. Doesn't really matter how many times. The most important thing is how you can get up. How can you bangkit lagi? The Lord, though I sit in darkness, meskipun aku berdiri atau I sit atau aku duduk di tempat kegelapan, the Lord will be my light. Meskipun aku jatuh dalam kedalaman dosa, tapi the Lord will be my light. He will remind us. He will take us back again. Proverbs 24 verse 16 di sana dikatakan, for though the righteous fall 7 times, they rise again. For though the righteous fall 7 times, meskipun kita jatuh sampai 7 kali, they rise again. Kita akan bangkit lagi, sudah dikasih Tuhan. But the wicked stumble when calamity strikes. Orang yang tidak peduli sama Tuhan lagi. Sudah dikasih Tuhan, kalau engkau hari ini masih punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, datang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, meskipun kau tidak datang ke gereja setiap minggu, sudah dikasih Tuhan, take this word, that Tuhan akan bangkitkan kau lagi, your spiritual life, giving you a new heart, take you out from the circle of sin, from the hole of the sin. It will take you out. Take out of all of your anxiety. Saya akan dikasih Tuhan, why don't we open your heart? Why don't you open your heart? Why don't you allow God to work within you? Why don't you let Him to take control? Kenapa enggak sih? Kenapa enggak kita let go everything yang membuat kita tuh jadi berbeban berat? Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Learn to let go. Kalau sudah Tuhan di sini, semuanya itu nggak penting lagi. Saya akan dikasih Tuhan, berapa hari lalu kampus kami kedatangan seorang pembicara dari Singapura. His name is Benjamin Lim. Saya senang sekali waktu saya dengar khotbah dia. Dia bilang begini, hey, Bible College students, jangan jadikan your calling itu sebagai your purpose, but have Jesus as your purpose. Seringkali kita merasa, oh aku punya calling di sini, aku punya visi di sini, aku punya ini. Tapi kalau bukan Jesus as our main, aku punya program gereja. Berapa banyak sih orang-orang pemimpin dalam gereja lebih fokus kepada program and not people, and not looking after the flocks, and not Jesus even. Kenapa yang dikasih Tuhan? Penting sekali kalau kita bukan menomorsatukan hal-hal yang sifatnya itu cuma dari dunia. Let go, let things go, and just fix your eyes on Jesus. Dan kenapa nggak sih kita open our heart to allow God to give us a new heart? Why don't we ask Him to let His will, keinginan Dia yang terjadi dalam hidup kita? Bukannya itu lebih bagus? And let Him to take control.
Let Jesus take the wheel. Kalau kita tuh naik mobil or someone else yang drive untuk kita, enak nggak sih? Kita cuma duduk doang, kita cuma sampai tujuan, sampai di destination kita turun, nggak capek. Let God take the wheel. Dan yang terakhir adalah keep getting up when you fall. Doesn't matter berapa kali engkau jatuh, tapi yang terutama adalah bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Saudaraku dikasihi Tuhan, I hope hari ini firman Tuhan boleh menjadi kekuatan or comforting your heart. If you haven't heard who Jesus is, saya mau undang kita sama-sama berdoa untuk mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan saya juga mau berdoa untuk jemaat House of Sacrifice supaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bisa engkau rasakan sepenuhnya. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan tapi kita tidak merasakan the full package of the rights to be His son and daughter. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang kami muliakan Tata dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami dimanapun mereka berada, yang mengizinkan, membuka hati mereka untuk memulai sesuatu yang baru. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Yesus Engkau masuk dalam hidupnya. Engkau masuk dan melawat kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, mengubahkan cara pikir mereka dan membawa mereka ke dalam suatu dimensi yang baru, di mana iman mereka boleh dibangkitkan, hati mereka kekuat, spirit mereka boleh dikuatkan lagi, dibangkitkan lagi untuk memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat House of Sacrifice dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa berkat-berkat Allah dilimpahkan atas kehidupan jemaat House of Sacrifice. Bapa, kami juga berdoa supaya dalam season apapun, dalam momen apapun saat ini Tuhan, biarlah mereka tidak mengejar perfectionism, tapi mereka mengejar excellency di dalam Tuhan. Gimana kalau kita melihat excellency Tuhan, banyak sekali waktu-waktu di mana iman kami di challenge dan kadang kami jatuh Tuhan, jatuh lagi. Tapi kami percaya ketika kami jatuh Tuhan, Engkau mengangkat kami. Orang benar tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Engkau akan selalu mengangkat kami. Dan kami percaya bahwa Engkau the Alpha and the Omega, Engkau mengawal sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau akan mengakhirinya Tuhan, for your glory. Thank you Jesus. In your name we pray and we thank you. Amen. Amen. Well, church, it's very glad to see you. And I hope you have a very blessed week. God bless you.